Ketika Anda memikirkan tentang kenyamanan, apa yang biasanya terlintas dalam pikiran? Mungkin Anda membayangkan secangkir teh hangat ditemani biskuit, atau secangkir coklat panas dengan marshmallow, sweater rajutan tangan dan selimut lembut, atau mungkin radiator atau pemanas listrik yang nyaman. Mungkin Anda memikirkan sebuah couch, yakni ranjang atau kursi malas, atau sofa. Apa bedanya? Ya, saat ini tidak banyak. Secara umum, sofa dan couch digunakan secara bergantian. Perbedaan kecilnya adalah bahwa couch secara historis lebih sering digunakan dalam arti sesuatu yang Anda gunakan untuk berbaring, sedangkan sofa secara historis lebih mengacu pada sesuatu yang Anda gunakan untuk duduk. Tapi saat ini Anda bisa tidur di salah satunya. Saya akan mulai dengan kata couch atau ranjang. Kata ini berasal dari kata kerja Prancis kuno, yakni coucher, yang berarti berbaring. Coucher adalah leluhur dari kata kerja Prancis modern, coucher, yang memiliki arti sama, dan berasal dari kata kerja Latin collocere, yang berarti meletakkan atau menempatkan dengan. Bagian locker adalah asal kata locate dalam bahasa Inggris modern. Kata couch memiliki konotasi yang kuat dengan keadaan duduk diam dan statis. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris modern, kita sering menggunakan istilah couch potato untuk merujuk pada orang yang sangat malas, yakni mereka yang menghabiskan seluruh waktu mereka berbaring di couch. Ini tidak mengacu pada kentang yang Anda temukan di dalam couch. Dalam budaya barat modern, couch juga telah menjadi simbol perawatan psikiatris. Sigmund Freud, yakni pendiri psikoanalisis modern, akan meminta pasiennya untuk berbaring di couch di ruang kerjanya, sehingga mereka bisa dengan nyaman berbicara dengannya tentang masalah mereka. Freud sendiri akan duduk tegak di tempat lain. Tradisi ini kemudian diturunkan dari Freud ke semua orang di bidang ini, sehingga jika Anda mengatakan psikoanalisis atau psikiatri, gambar pertama yang muncul dalam pikiran kebanyakan orang adalah couch, yakni ranjang atau kursi malas. Jadi, singkatnya, couch nyaman untuk berbaring, tetapi juga dikaitkan dengan kesehatan fisik yang buruk atau tekanan psikologis. Lalu bagaimana dengan sofa? Apa konotasi dan simbolisme tersembunyi yang mereka miliki? Kata sofa pertama kali masuk ke bahasa Inggris pada tahun 1600-an dari bahasa Turki Ottoman. Sofa atau sufa. Pada waktu itu, sofa mengacu pada bagian lantai yang ditinggikan, yang ditutupi dengan karpet dan bantal, seperti yang biasa ditemukan di interior Islam. Jadi, asosiasi awalnya dalam bahasa Inggris adalah dengan estetika desain Islam atau Oriental. Itu dianggap sesuatu yang eksotis. Penggambaran Islam tentang surga sering merujuk pada karpet dan bantal. Misalnya penghuni surga digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan yang berbunyi muttaqiina ala rafrafin khudri wa abqariyyin hisan. Mereka bersandar pada bantal-bantal hijau dan permadani-permadani yang indah. Quran Surat 55 ayat 77. Sudah lama menjadi salah satu tujuan utama seni, arsitektur, dan desain Islam
untuk mengingatkan orang-orang beriman akan kenikmatan surga, dan dengan demikian menanamkan perasaan kesalehan, ketenangan, dan harapan. Kita melihat ini tidak hanya di interior Islam yang merujuk pada karpet dan bantal, tetapi juga di luar ruangan. Keindahan taman Islam dengan air yang mengalir dan naungan yang melimpah juga berfungsi sebagai pengingat bagi umat Islam akan taman-taman surga. Anda dapat melihat contoh menonjol dari taman-taman ini di Taj Mahal dan Istana Alhambra. Tapi mari kita kembali ke dalam ruangan sejenak, ke sofa kita. Seiring waktu, sofa secara bertahap kehilangan konotasi eksotisnya dan artinya juga sedikit berubah. Awalnya mengacu pada bagian nyaman dari ruangan di mana orang suka duduk, yakni karpet dan bantal. Dan kemudian dalam bahasa Inggris secara khusus berarti tempat duduk panjang yang berpegas. Ini masih menjadi bagian nyaman dari ruangan di mana orang suka duduk, tetapi sekarang ini adalah kursi besar yang empuk yang bisa dipindahkan dengan mudah, atau tergantung pada berat sofa dan kebugaran fisik manusia yang terlibat. Orang-orang Ottoman mungkin telah memperkenalkannya ke Inggris, tetapi mereka sendiri diperkenalkan dengan sofa dari tempat lain. Dalam bahasa Turki Ottoman, kata sofa atau suffa awalnya berasal dari kata Arab suffa, yang memiliki arti sama, yaitu bagian lantai yang ditinggikan atau platform yang sedikit ditinggikan. Pembaca Muslim dan pembaca non-Muslim yang telah mempelajari Islam mungkin familiar dengan kata suffa. Jika terdengar familiar, Anda mungkin pernah mendengarnya digunakan dalam frasa ashabus suffa, yaitu orang-orang platform yang ditinggikan. Tapi jika alih-alih terdengar familiar, Anda masih hanya mendengar jangkrik berderik, maka izinkan saya untuk menjelaskan. Pada masa awal Islam, Nabi suci Islam Muhammad SAW telah berhijrah dari kota Mekah, yakni tempat kelahiran beliau dan rumah selama beberapa dekade, ke Madinah, yakni kota yang jauh lebih aman bagi umat Islam saat itu untuk menghindari penganiayaan. Di Madinah, Nabi suci membangun masjid yang dikenal sebagai Al-Masjid An-Nabawi, yaitu Masjid Nabi. Menempel pada dinding belakang masjid ini adalah platform yang ditinggikan atau suffah yang dinaungi oleh atap terbuka dan mengingatkan pada beranda. Banyak sahabat Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam secara sukarela memilih untuk tinggal penuh waktu di suffah karena pengabdian kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka menganggap itu berkah besar untuk tinggal tepat di sebelah masjid, dan Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam juga sering berada di sana, sehingga mereka sangat menikmati kesenangan dari kehadiran beliau dan dapat mendengar semua sabda-sabda beliau yang penuh berkat. Tapi itu tidak mudah dalam hal duniawi. Mereka harus menanggung kesulitan besar untuk mendapatkan hak istimewa spiritual yang mereka nikmati. Karena mereka tinggal penuh waktu di suffah, mereka tidak bekerja, dan karena itu mengalami kehidupan kemiskinan material dan kelaparan fisik yang besar. Secara kolektif, para sahabat mulia Nabi suci Sallallahu Alaihi Wasallam ini disebut juga sebagai ashabus suffah, yaitu orang-orang platform yang ditinggikan. Karena kebangkitan Islam yang menyebabkan perkembangan bahasa Arab sebagai bahasa sastra, penggunaan kata suffah dalam frasa ashabus suffah dalam konteks Islam adalah salah satu contoh tercatat paling awal yang kita miliki dari kata Arab yang nantinya dalam bahasa Inggris menjadi sofa. Saat ini kita hanya mengasosiasikan sofa dengan kenyamanan dan kesenangan duniawi. Namun, asal kata sofa mengingatkan kembali pada masa jiwa-jiwa yang soleh dan sahabat-sahabat setia yang menolak kenyamanan dan kesenangan duniawi untuk mendapatkan kenyamanan yang paling benar dan pasti. Kenyamanan spiritual dan kesenangan dari pengabdian sejati kepada Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam.